dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo semuanya, apa kabarnya nih adik-adik? Kalian pada sehat kan? Nah, mau tanya nih, kira-kira adik-adik masih kenal nggak sama kakak? Siapa coba nama kakak? Nah benar, kakak izin perkenalkan diri lagi ya. Jadi perkenalkan nama kakak Kansa, kakak dari kelas, kakak dari sekolah SMP ID Berkala Insani dan sekarang kakak kelas 3 SMP. Nah, jadi tujuan kedatangan kakak di sini untuk mengajak adik-adik sama-sama mempelajari salah satu hadis Rasulullah SAW yang maknanya itu banyak loh manfaatnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Kita baca doa tadi aja ya. Berdoa mulai. Yang artinya barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Coba kita baca bareng-bareng ya hadisnya. Hadisnya beserta artinya. 1, 2, 3. Min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Artinya, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari sini aja kita bisa tahu jika kita membaca Al-Quran maka pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan. Apalagi sebentar lagi kita bakal masuk ke bulan puasa suci Ramadan, di mana dalam bulan ini semua amalan yang kita kerjakan, amalan kebaikan, maupun itu sholat, mengaji, membaca Al-Quran, menghafal Quran atau kebaikan-kebaikan lainnya, maka amalan kebaikan itu akan dilipatkan gandakan oleh Allah. Lanjut ya. Hadis ini memberikan makna mendalam tentang Allah yang memberikan pahala kepada kita. Nah, satu huruf yang dibaca akan dibalaskan menjadi 10 kebaikan. Hadis ini juga menjadi motivasi besar kepada kita untuk selalu rajin membaca Al-Quran tanpa merasa terbebani. Walaupun jika kita hanya membaca sedikit dan masih terbata-bata, Allah tetap akan melipat gandakan pahalanya. Setelah itu, contohnya kayak gini nih. Kita membaca Alif Lam Mim. Dalam Alif Lam Mim ini kan kita mendapat ada 3 huruf nih kan, Alif, Lam, dan Mim. Tadi kakak sudah jelaskan kalau satu huruf itu diberi 10 kebaikan. Coba ada yang tahu nggak jika kita membaca Alif Lam Mim kita mendapatkan berapa kebaikan? 3. Berapa? Kan tadi kakak jelasin satu huruf 10. Nah kalau 3 huruf, nah benar 30 kebaikan.
kebaikan. Dengan membaca Alif Lam Mim saja kita sudah mendapatkan 20 kebaikan. Bayangkan jika adik-adik setiap hari datang ke PPK ini bertujuan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca atau banyak lagi nih, berapa banyak pahala yang kalian dapatkan? Banyak banget kan? Nah, setelah itu pesan utama dari hadis ini adalah membuat umat muslim atau kita untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Dan tidak ada bacaan yang sia-sia di sisi Allah. Setelah itu ada nih dalil Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan jalan untuk mengarahkan manusia ke jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, jalan yang paling sempurna. Jadi dimaksud jalan yang lurus di sini adalah jalan yang mengarahkan kita ke keselamatan dunia dan akhirat. Jalan ini adalah jalan yang mengikuti petunjuk Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Setelah itu kakak akan sebutkan 3 manfaat Al-Quran. Walaupun manfaat Al-Quran itu ada banyak ya. Coba bisa ditulis ya manfaat Al-Quran. Yang pertama itu adalah syafaat di hari akhir. Tulis syafaat di hari akhir. Syafaat di hari akhir. Udah? Nah, syafaat di akhir itu artinya Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita di hari akhirat nanti, yang membuat kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan membuat kita masuk ke dalam surganya. Nah, yang kedua ditulis. Yang kedua manfaat Al-Quran yaitu adalah ketenangan hati. Ya? Nah, yang dijelaskan dari manfaat yang kedua ini adalah jika kita terus-menerus membaca Al-Quran, kita selalu rajin membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kita membaca Al-Quran, maka yang awalnya kita selalu malam kemana-mana nggak jelas, kita bisa stres karena mungkin karena pekerjaan-pekerjaan yang kita dapatkan seperti pekerjaan sekolah maupun segala aktivitas yang membuat kita stres, kita dengan membaca Al-Quran bisa membuat hati dan jiwa kita tenang dan tenteram. Nah, lanjut yang terakhir, yang ketiga ada menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Ya, semuanya. Nah, dia manfaat yang ketiga ini kita jelaskan dengan kita membaca juga Al-Quran dimanapun kita berada, kita bisa dihapuskan segala dosa-dosa kita yang diperbuat di dunia. Kita bisa dosa-dosa kita dibersihkan, contohnya seperti membersihkan kesalahan-kesalahan diri kita yang telah kita perbuat. Nah, itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Setelah itu kakak bakal kasih soal dan yang bisa menjawab nanti kakak beri sedikit itu. Soal yang pertama, coba siapa tanpa boleh buku ya, bukunya coba ditutup. Sudah ditutup. Nah, coba siapa bisa sebutkan 3 manfaat yang tadi kakak jelaskan. Coba kenalan dulu.
kedua, coba siapa yang bisa baca hadis beserta artinya sendiri? Coba. Satu lagi ada yang bisa nggak? Lagi yang sebanyak kosong. Nah, setelah itu lanjut ke soal yang ketiga. Coba siapa di sini yang bisa menjelaskan sedikit aja lah tentang isi dalam hadis yang tadi kakak jelaskan. Sedikit aja. Siapa nih yang bisa? Membaca kitab dari agama Islam. Satu pahala jika membaca satu huruf dari Al-Quran. Ya benar. Coba. Itu benar. Itu membaca Al-Quran satu huruf saja kita huruf itu akan menjadi 10 dan dipakai banyak. Terus yang terakhir, tadi kan kakak ada jelasin tentang Quran surat nih, surat Al-Isra. Siapa yang tahu ayat keberapa surat Al-Isra yang tadi kakak jelasin? Salah. Salah. Nah benar. Surat Al-Isra ayat 9. Ada yang bisa jelasin nggak nih surat Al-Isra ayat 9 itu menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Enggak? Ada ya? Udah. Kalau gitu, kakak tutup. Terima kasih buat adik-adik sudah belajar bersama kakak. Setelah itu kakak tutup. Kakak minta maaf kalau ada perkataan atau perbuatan kakak yang tidak mengenakan. Kakak tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.